Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Kamelia. Kami dari kelompok 13 beranggotakan saya sendiri dan Wandaristi Jahratul Imani. Yang mana pada kali ini kami akan membawakan materi tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang mana materi ini terdapat di kelas 10 MA. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah, bertepatan dengan tahun lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nama si beliau ini adalah Abdullah. Nah, beliau diberi julukan Abu Bakar. Lalu nama lengkap beliau ini adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr. Nah, beliau ini menemani Rasulullah dalam berdagang ke Syam. Nah, beliau juga orang yang pertama mengimani peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah SAW, hingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, maka ditunjuklah pemimpin berikutnya untuk menggantikan Rasulullah, sehingga ditunjuklah si Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu sebagai khalifah pertama. Nah, yang mana masa kepemimpinannya ini yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, yang mana di sini juga ada strategi dakwah Abu Bakar. Yang mana strategi ini masuk ke dalam konten fakta. Nah, ada 3 strategi. Yang pertama, peristiwa riyadhah, yang kedua kodifikasi Al-Qur'an, yang ketiga adalah perluasan wilayah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Umar bin Khattab. Nah, yang mana biografi ini juga masuk ke dalam konten fakta. Umar bin Khattab, beliau lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufai bin Abdi bin Ka'ab bin Lu'ay, dikenal sebagai orang yang bijaksana. Nah, keislaman beliau ini tidak terlepas dari doa-doa Rasulullah. Lalu dengan masuk Islamnya si Umar ini memperkuat akan Islam itu sendiri, yang mana beliau ini merupakan khalifah kedua setelah masa kepemimpinan Abu Bakar. Dengan masa kepemimpinan Umar ini yaitu 10 tahun 6 bulan 10 hari. Nah, yang mana di sini juga ada strategi dan substansi dari Umar bin Khattab. Ada 3 strategi. Yang pertama adalah mengatur administrasi negara, yang kedua mengeluarkan undang-undang, dan yang ketiga adalah membentuk departemen. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, beliau lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau ini lahir di Taif. Nah, beliau 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nah, nama lengkap Utsman ini adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, beliau ini dikenal sebagai orang yang hartawan, pemalu, halus dalam tutur bahasa, dan dicintai dan dihormati oleh umatnya. Nah, beliau masuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. Nah, beliau ini masuk Islam dengan ajakan dari Abu Bakar. Beliau menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu yang pertama Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummu Kulsum. Dari menikahi 2 putri Rasulullah ini, beliau mendapatkan gelar Dzunuraini atau pemilik 2 cahaya. Nah, beliau ini merupakan khalifah ketiga setelah kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, yang mana masa kepemimpinan beliau ini kurang lebih adalah 12 tahun. Nah, yang mana di sini juga ada strategi dari Utsman bin Affan, yang mana seperti saya sebutkan tadi bahwasanya strategi ini masuk ke dalam konten fakta. Adapun strategi beliau yang pertama adalah peluasan wilayah dan yang kedua adalah pembukuan Al-Qur'an. Nah, yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini beliau lahir Jumat 13 Rabiul Rajab 600 Masehi di Mekah. Nama asli beliau adalah Abdullah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hisham ibnu Abdi Manaf ibnu Quraisy ibnu Kilab ibnu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, beliau masuk dalam as-sabiqunal awalun dari kalangan anak-anak. Nah, beliau ini sejak kecil dididik oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu
beliau dikenal dengan kesempurnaan akhlak dan juga orang yang terpuji. Beliau merupakan ulama dan hakim dari kalangan para sahabat. Nah, yang mana dari hal ini karena luasnya ilmu pengetahuan beliau mendapatkan gelar Babul Ilmi, yaitu pintunya ilmu. Nah, beliau ini juga selalu mendapatkan tugas yaitu berperang. Nah, yang mana keberanian beliau ini juga menjadikan beliau mendapatkan gelar Asadullah atau singanya Allah. Nah, beliau merupakan khalifah keempat setelah kepemimpinan Utsman bin Affan dengan masa kepemimpinan Ali ini yaitu 4 tahun 9 bulan. Nah, di sini juga ada substansi atau strategi dari Ali bin Abi Thalib ini sendiri. Yang mana yang pertama, beliau memecat kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan menggantinya dengan kepala daerah yang baru. Yang kedua, beliau ini mengambil kembali tanah-tanah yang diberikan oleh Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Lalu demikian juga beliau mengambil hibah yang diberikan oleh Utsman kepada siapapun yang tidak berdasarkan, lalu diambillah hal itu dan dikembalikan untuk dikuasai oleh negara. Nah, adapun media yang akan kami gunakan adalah media papan hotshot, yang mana alasan penggunaan media ini karena media ini sesuai dengan semua jenjang pendidikan. Selain itu, materi yang kami bawakan berupa fakta, yang mana ini cocok untuk mengajarkan konten yang bersifat fakta. Nah, adapun cara penggunaannya bisa dilihat pada video yang akan kami tayangkan. Nah, di situ ada papan yang berisi 4 nama khalifah, yang masing-masing di bawahnya ada kartunya. Ada pula kartu-kartu yang tertulis clue mengenai salah satu khalifah. Nah, di sini tunjuklah salah satu siswa untuk mengambil clue. Misalnya, clue yang berisi kantung tentang berhasil menghimpun Al-Quran pada masa pemerintahannya. Nah, maka masukkanlah kartu ke kantung yang ada di bawah nama Khalifah Utsman dan bisa menggunakan contoh lain-lainnya. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya Wandaristi Zahratul Imani akan mendemonstrasikan cara penggunaan papan card sort. Jadi nanti papan card sortnya akan diletakkan di depan kelas atau di papan tulis. Lalu di sini ada kartu-kartu yang berisikan clue mengenai 4 para khalifah. Jadi guru nanti akan meminta salah satu murid untuk maju ke depan dan memilih kartunya. Lalu nanti minta ia untuk bacakan clue tersebut. Jadi di sini clue-nya diangkat sebagai khalifah oleh Abu Bakar. Nah, jadi clue ini mengarah ke khalifah yang mana? Jadi karena ia diangkat menjadi khalifah oleh Abu Bakar, maka ini clue mengarah ke Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi nanti diletakkan di sini kartunya. Lalu misalnya satu lagi, strategi dakwah dengan melakukan futuhat dengan mengutus 4 panglima perang. Misalnya dia nggak tahu nih, si murid tidak tahu ini khalifah yang mana, jadi dia jawab di sini misalnya Ali bin Abi Thalib. Nah, guru nanti tanyakan ke teman-temannya sekalian apakah jawaban ini sudah benar. Jadi misalnya semuanya bilang benar, itu guru yang membetulkan bahwasannya ini ditaruhnya di Abu Bakar. Tapi misalnya ada yang bilang salah, Bu. Nah, tanya ke muridnya itu, kenapa salah, harusnya ini ditaruh di mana gitu. Terus nanti minta dia taruhkan ini ke tempat yang benar, yang menurutnya benar di Abu Bakar, misalnya itu benar. Pokoknya begitulah sampai
ke tempat yang benar si kartunya itu tadi. Jadi di sini kartu-kartu ini harus sampai habis diletakkan ke papan ini. Jadi kan saya letakkan sampai habis. Jadi seperti itu cara penggunaan papan kartshort sebagai media pembelajaran perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin.